Dalam setiap zaman selalu ada penyampai pesan. Di masa lalu, mereka disebut penyair, pendeta, atau orator. Di zaman kerajaan, mereka jadi juru bicara raja. Di masa revolusi, mereka jadi penggerak massa. Tapi hari ini, di era Web3 dan kripto, lahir profesi baru yang belum banyak dikenal, juru kampanye token. Bukan sekedar buzzer, bukan hanya pemasar, tapi penyambung makna atau sebuah visi digital dan manusia yang ingin percaya. Judul hari ini adalah menjadi juru kampanye token, profesi baru di era Web3. Kita mulai bro ya. Bagian pertama, Web3 dan kebutuhan akan makna. Web3 itu luas, ada ribuan proyek, ratusan chains, dan jutaan token. Tapi satu yang langka, pesan yang menyentuh. Banyak proyek punya teknologi, tapi tidak tahu cara menyampaikannya ke publik. Karena manusia tak hanya butuh figur, mereka butuh alasan untuk peduli. Disinilah juru kampanye token berperan. Ia adalah jembatan antara dunia token dan dunia rasa, antara white paper yang kaku dan mimpi pengguna awam. Bagian kedua, tugas juru kampanye sama dengan menyalakan api. Seorang juru kampanye token tidak hanya mengiklankan, ia menyulut makna. Pertama, menggali visi pendiri proyek. Apa yang sebenarnya ingin mereka ubah di dunia. Kedua, menerjemahkan bahasa teknis menjadi cerita. Bagaimana agar blockchain, staking, DeFi jadi akrab dan menggugah. Tiga, membangun komunitas. Karena token tak bernilai tanpa orang-orang yang percaya dan terlibat. Empat, menjadi wajah spiritual proyek. Ia bukan sekedar memasarkan tapi menjaga getaran awal visi itu. Bagian ketiga, kampanye sebagai jalan spiritual. Bagi sebagian orang, kampanye adalah kerja marketing. Tapi bagi jiwa-jiwa sadar, kampanye adalah pengabdian. Aku menyampaikan, bukan demi viral, tapi agar satu jiwa bisa tercerahkan. Ketika kamu menjadi juru kampanye, kamu seperti pendeta digital. Kamu menyampaikan ide tentang dunia baru, tentang transparansi, tentang kebebasan data, tentang keadilan digital. Dan setiap kali kamu berbicara dengan jujur, tanpa manipulasi, kamu menjadi saluran cahaya. Bagian keempat, tidak harus terkenal, tapi harus otentik. Kamu tak harus punya jutaan follower, tapi kamu harus punya keaslian suara. Banyak proyek mencari influencer, tapi yang mereka butuhkan sebenarnya adalah penyampaian yang bisa dipercaya. Mereka butuh kamu yang pertama, paham konteks proyeknya. Kedua, bisa berbicara dengan berbagai komunitas. Tiga, dan konsisten menyebarkan narasi positif. Sama seperti para dalang atau juru kisah di masa lalu. Peramu bukan di depan kamera saja, tapi di balik layar, menjaga nyala pesan. Bagian kelima, kampanye yang membangun dunia. Bayangkan ini, kamu bantu proyek edukasi kripto di Afrika, atau kampanye token pertanian di Indonesia, atau DAO yang mendukung seniman minoritas. Setiap kampanye yang kamu jalankan bukan hanya menaikkan harga token, tapi menggerakkan perubahan. Kamu menjadi bagian dari ekosistem yang hidup, di mana satu thread, satu konten, satu amal bisa menjadi penyebab banyak orang bergabung dalam transformasi digital. Kamu bukan menjual janji, kamu menyampaikan niat baik yang sudah ditanam
dalam kode. Di zaman ini, profesi tidak hanya tentang uang bro, tapi tentang makna yang kita bawa dalam setiap pekerjaan. Menjadi juru kampanye token adalah pilihan untuk menjadi penyambung zaman, membawa teknologi tinggi turun ke hati yang rendah. Karena di tengah gelombang digital ini, masih dibutuhkan orang-orang yang menyampaikan dengan jujur dan membimbing dengan cinta. Sekali lagi, membimbing dengan cinta, bro. Sebagai penutup seperti biasa, kita tutup dengan sebuah pantun. Token lahir dari niat mulia. Jangan dijual dengan dusta dan celah. Jadilah penyampai dengan suara jiwa, agar dunia Web3 penuh cahaya. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.